Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak abang semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sudah malam ya, semangatnya tidak boleh padam. Oke kakak abang, kita cek kehadiran dulu ya. UMKM dari mana aja nih yang udah datang, udah hadir kakak abang, boleh dong di chat di kolom chatnya. Wih, ada yang dari Bandung nih kakak abang, Masya Allah sekali. Dari mana aja nih kakak abang lagi? Udah ada. Udah 16 yang join ya kakak abang. Itu tercoret ya, Bu? Masih pada semangat nih kan kakak abang? Masih. Oh, mantap. Karena kita harus semangat untuk menerima insight baru malam hari ini. Oke kakak abang, selamat datang di webinar inspiratif, yang mana pada webinar ini kita akan belajar tentang keuangan. Nah, apa temanya? Uangnya mana? Yuk atur bareng. Oke, nah di sini saya, Sylvia Andriani, akan memoderatori acara webinar kita pada malam hari ini. Oke,
Oke, kakak abang. Katanya kakak abang nih pada semangat ya malam hari ini. Di sini Isil mau tes. Apa benar nih kakak abang pada semangat malam hari ini? Oke, tapi sebelumnya kakak abang diganti nama username Zoom-nya dengan ditambah nama dari usaha kakak abang. Boleh ya? Di-rename dulu namanya. Masih ada nih dari kakak abang yang belum merename namanya. Ibu. Oke, boleh diganti namanya kakak abang ditambah dengan nama belakangnya nama usaha. Oke, kayak Bu Rosna nih, Bu Rosna Idrus, wah, udah mantep ini. Oke, segera diganti ya kakak abang. Oke, di sini kita foto bersama dulu ya kakak abang. Mau melihat nih, apakah kakak abang masih semangat malam hari ini? Boleh dong open kamera kakak abang, keluarkan senyum terbaiknya. Oke, kita foto bersama dulu ya kakak abang. Oke, boleh open kameranya kakak abang? Satu, dua, sekali lagi, keluarkan senyum terbaiknya. Satu, dua, oke. Mantap kali kakak abang ini. Oke, kita lanjut ya kakak abang. Maaf sebelumnya kakak abang, dikarenakan sedang azan, kita break sebentar ya kakak abang. Oke, boleh kakak abang yang bagi namanya yang belum di-rename atau diganti, boleh ditambahkan setelah nama kakak abang dengan nama usaha di belakangnya. Oke, sebentar ya kakak abang. Abang tiba nak cik lah.
Oke, kita lanjut lagi ya kakak abang. Katanya kakak abang udah sangat semangat ini malam hari ini. Apa iya? Oke, kita tes ya semangat kakak abang. Kita ice breaking dulu malam hari ini. Oke, kita tebak-tebakan dulu ya. Nah, kakak abang boleh dipenuhi kolom chatnya. Clue dari gambar ini nama benda ya. Boleh dipenuhi kolom chatnya kakak abang. Kira-kira apa itu kakak abang? Masih ada yang belum nih. Weh, baru dua orang jawab. Boleh kakak abang? Apa jawabannya kira-kira? Banyak yang jawab televisi ya kakak abang. Pak iya, apakah terlalu mudah? Nih, oke. Telur. UR-nya dicoret diganti E. Terus ada gambar dasi. V-nya dicoret. Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah ya, televisi. Benar kakak abang. Oke, selanjutnya. Apakah masih gampang? Terlalu gampang nih kakak abang. Kita lihat ya. Nah, ini clue-nya nama kota. Apa boleh ditebak Kak Abang? Penuhi lagi kolom chatnya. Apa kira-kira Kakak Abang? Belum ada nih. Belum ada nih yang jawab Kakak Abang. Ada ini apa ya? Apa kira-kira Kakak Abang? Baru satu orang yang menjawab. Ayo Kakak Abang, apa kira-kira jawabannya? Ada ini seperti kalender. Kalender K7. Tanggal 7, bulan ketujuh apa di minggu ketujuh? Terus ada new. Oke, udah ada empat orang jawab. Pekanbaru. Apa ya? Kita lihat jawabannya. Jreng jreng. Ya, Pekanbaru. Oke, satu lagi ya Kak Bang. Terlalu gampang Mas ya. Kita lihat satu lagi. Nama negara. Clue-nya. Nama negara. Apa itu Kakak Bang? Oke, belum ada yang jawab. Kita lihat. Udah ada tiga orang jawab Jepang. Apa ya Jepang? Ini mobil. Mobil juga. Tapi huruf K, O, dan T dicoret. Apa ya? Oke, kita lihat. Tara. Iya, Jepang. Wih, smart kali kakak abang nih. Apa masih gamesnya nih terlalu mudah ya kakak abang? Oke, besok ini kita cari lagi yang lebih sulit. Oke, sepertinya kakak abang ini udah sangat semangat ya untuk menimba ilmu pada malam hari ini. Oke,
Oke, kakak abang, karena kakak abang semuanya udah pada semangat nih. Apa lagi gitu ya? Mari kita belajar. Oke, untuk webinar malam hari ini, pemateri kita yaitu Kak Novia Putri Andika, selaku konsultan UMKM dan Koperasi dan owner Nosan Boga Mandiri. Nah, Sil izin nih menyambut kakak pemateri kita dengan sebuah pantun. Nanti dibilang cakep ya kakak abang. Hujan rintik di malam hari. Cakep, Sejuk terasa menembus hati. cakep, Narasumber telah hadir di sini. cakep, Siap berbagi tanpa basa-basi. Oke. cakep. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Kak Novia untuk menyampaikan materi kita malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Apa kabar nih Waalaikumsalam malam ini? warahmatullahi wabarakatuh. Atuh, wah, pada semangat banget nih hari ini ya. Ada yang dari Bandung, saya lihat tadi ya. Ada yang dari Padang juga. Dari mana lagi nih tadi? Banyak ya. Ada yang dari luar kota juga pada malam hari ini. Ada yang dari Pasaman Barat juga. Wah, padahal gimana nih keadaannya pada malam hari ini? Sudah pada makan malam, Bapak Ibu? Belum. Udah. Oh, belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Gimana pada malam hari ini? Izinkan saya dulu share screen ya, Bapak Ibu ya. Coba. Eh, Share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Materinya sudah Ya, kelihatan? Kak. Sudah. Ya, Ya. Suara saya jelas? iya. Jelas. Jelas. Oke. Semangat sekali nih pada malam hari ini walaupun kalau di Padang cuacanya lagi mendung, selesai hujan ya Bapak Ibu gitu. Di daerah Bandung gimana nih cuacanya pada malam hari ini? Apakah hujan atau panas atau bagaimana? Salam kenal yang Bapak Ibu yang dari Bandung. Ini rata-rata teman-teman UMKM Sumatera Barat ya, yang ada di Padang udah sering lah ya ketemu dengan saya, teman-teman Pluzi Academy juga gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai webinar gratis kita yang pertama mengenai keuangan. Series pertama mengenai keuangan, yaitu judulnya ngatur uang UKM biar nggak bercampur. Mana uang yang atur barang, pisah dompet, naik omset. Nah, di sini saya mau nanya dulu nih, coba di kolom komentar siapa yang udah memisahkan uang jualannya, uang usahanya sama uang pribadi. Sudah dipisah dan dan tidak dicampur lagi. Ayo, coba dibalas di komen. Apakah sudah ada yang memisahkan uang uang usaha dengan uang ininya, uang pribadi? Masih belum. Apakah sudah terpisah atau masih bercampur? Masih belum. Ayo, coba di chat dibalas dulu. Belum, ada yang bilang belum, belum dipisah ya Ibu ya. Masih, masih belum dipisah. Ayo, ada lagi? Apa sudah ada yang memisahkan uang usaha dengan uang pribadi? Hari ini materinya materi pertama mengenai keuangan. Dan pada kesempatan hari ini kita lebih membahas mengenai mindsetnya Bapak Ibu terlebih dahulu ya. Mengenai keuangan sebelum kita masuk untuk minggu-minggu berikutnya akan bahas mengenai pembukuan, HPP, dan lain-lain halnya gitu ya. Mengenai mendalam mengenai keuangan. Pada malam hari ini kita lebih belajar mengenai mindsetnya dulu. Kenapa sih harus memisahkan buku, memisahkan uang gitu kan? Kenapa nggak dicampur aja nih uang pribadi sama uang usahanya? Kenapa harus dipisah dompetnya? Kenapa harus dipisah rekeningnya? Apa sih fungsinya? Nah, sebelum itu mungkin udah pada kenal dulu ya sama saya gitu.
Yang belum kenal, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Novia Putri Andika, biasa dipanggil Novi. Saya selaku owner di Nosan Boga Mandiri, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, manufacturing, kita juga. Lalu saya juga sebagai pendamping UMKM di Sumatera Barat, dan kita ada program namanya Pluzi Academy. Ini rata-rata Bapak Ibu yang dari Pluzi Academy banyak nih pada malam hari ini ya, masuk kelasnya kita. Sertifikat yang saya miliki bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu. Mungkin ada TOT Trainer, sertifikat pendamping koperasi UKM, dan lain-lain. Jadi jika mau berkonsultasi, silahkan. Mau curhat-curhat mengenai usahanya, berkeluh kesah mengenai usahanya, silahkan. Insya Allah 24 jam melayani Bapak Ibu dengan senang hati. Oke, kita masuk pada malam hari ini. Materi kita pertama, apa yang akan didapatkan pada malam hari ini? Yang pertama itu apa sih pentingnya pisah uang? Memahami mengapa pemisahan keuangan pribadi dan uang sangat krusial untuk UMKM. Sehingga kita harus tahu dulu nih, gimana sih, bagaimana caranya, lalu dasar-dasar keuangan secara sederhana. Nanti akan ada pembukuan sederhana UMKM yang saya lihatkan. Mungkin bisa jadi masukan untuk Bapak Ibu untuk malam hari ini mengenai pembukuan. Lalu praktis pisah dompet. Apa sih trik and tips? Langkah-langkahnya seperti apa untuk memisahkan keuangannya gitu ya. Praktis untuk memulai memisahkan keuangan. Lalu selanjutnya sebenarnya ya Bapak Ibu, selama saya mendampingi UMKM, saya cerita dulu. Banyak hampir 80 sampai 90% UKM itu pembukuannya, keuangannya itu masih bercampur. Tidak ada nih pemisahan antara uang pribadi sama uang usaha. Banyak pelaku UMKM, terutama nih para-para yang baru ya, baru memulai, seringkali belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Ini adalah tantangan UMKM yang dihadapi. Kenapa? Karena kadang UMKM itu kebanyakan masih bergerak sendiri. Benar apa benar, Bapak Ibu? Masih bergerak sendiri, semuanya diatur sendiri. Yang pergi ke pasar kita, yang pergi berbelanja kita, yang masak kita, yang pergi memasarkan kita juga. Nanti pulang dapat uangnya, anak minta uang, ya udah kasih aja nih uang modalnya kita ke mereka. Padahal omset kita belum hitung gitu ya. Jadi uangnya langsung diberikan ke anak, langsung dibelikan ke bayar listrik rumah tangga, dibelikan untuk bahan baku rumah tangga gitu kan. Jadi uangnya nggak tahu nih, apakah usaha kita ini untung atau rugi. Benar apa benar? Coba dibalas di komen. Benar apa benar Bapak Ibu seperti itu? Jujur-jujuran kita pada malam hari ini. Jujur-jujuran pada malam hari ini. Apakah benar seperti itu? Benar. Nah, padahal itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena kita sulit untuk mengukur untung atau rugi usaha secara akurat ya Bapak Ibu. Nggak kelihatan nih uangnya. Lalu aliran uang sering tercampur dengan kebutuhan rumah tangga. Lalu potensi masalah keuangan di masa depan akan karena kurangnya transparansi. Karena tidak adanya pembukuan, tidak adanya pemisahan nih antara uang pribadi sama uang usahanya, jadi kita nggak tahu apakah selama ini kita untung atau rugi, gitu ya. Nah, mengapa pisah uang itu wajib? Pemisahan ini bukan hanya soal administrasi saja sebenarnya, tapi kuncinya keberlanjutan usaha. Dengan adanya pemisahan uang ini, maka kita bisa mengetahui untung rugi usahanya yang jelas. Kita bisa lihat gitu kan, apakah pada minggu sekarang kita untung atau rugi. Berapa keuntungan yang didapat. Lalu hindari pemborosan. Dengan adanya pemisahan uang antara uang pribadi sama uang usahanya Bapak Ibu,
Sehingga uangnya nggak bercampur nih gitu. Dan kita bisa lihat nanti gitu, ketika kita membeli bahan baku, kita bisa lihat apakah ada yang bisa dikurangkan apa tidak gitu. Harga-harga bisa kurang apa tidak gitu kan. Mencegah penggunaan dana usaha untuk keperluan pribadi yang tidak relevan. Hindari pemborosan. Lebih mudah saat mengajukan pinjaman atau investasi. Nah, ini. Jadi ketika kita memisahkan pembukuan, udah kita memisahkan uang antara uang pribadi sama uang usaha, kita pasti akan ada pencatatan keuangan. Sudah gampang dong mulai mempermudah mencatat laporan keuangan karena uangnya nggak campur lagi gitu. Dan ketika kita sudah punya pembukuan, kita akan mudah mengajukan pinjaman ke bank. Misalnya, pasti di setiap bank ketika kita mau meminjam kur ya, paling besar meminjam kur itu mereka minta kita untuk pembukuan ya Bu ya, gitu kan. Mana Bu pembukuan keuangannya, berapa labanya sekarang, berapa keuntungannya, berapa omsetnya hari ini Bapak Ibu, pasti mereka nanya. Nah, kalau kita nggak punya pembukuannya, kita nggak punya uangnya, gitu kan, kita nggak punya eh, pencatatannya juga gitu. Uangnya ada atau tidak ada pun kita nggak tahu karena uangnya bercampur apa antara uang pribadi sama uang usahanya gitu kan. Jadi kita nggak bisa lihat. Walaupun kadang ada orang yang tidak mencatat, tetapi dia sudah mulai memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha, kita bisa lihat gitu kan. Oh, ternyata uang usahanya ada 5 juta gitu kan. Nah, bisa kita buatkan pembukuannya dari situ, dari 5 juta itu. Untuk apa? Apakah itu modal atau bagaimana gitu kan? Nah, itu bisa. Tapi kalau kita nggak pisahkan nih uang pribadi sama uang modal, kita nggak tahu, uang usaha gitu ya. Kita nggak tahu gitu kan. Apakah ini, misalnya di rekening kita ada uang 10 juta. Di situ uang untuk sekolah anak, di situ uang untuk usaha, di situ uang untuk bayar listrik gitu ya Bapak Ibu. Nah kita nggak tahu gitu. Jadi nggak bisa. Jadi orang bank pun ataupun nanti diberikan ke orang untuk membantu seperti mungkin di timnya Arizi kami bisa bantu untuk membuatkan pencatatan keuangan gitu kan. Tapi karena data-datanya tidak ada, ya kami tidak bisa bantu gitu kan. Nah sayang sekali. Nah, padahal bisa dapat pinjaman nih ya dari bank, jadinya Bapak Ibu nggak bisa dapat pinjaman dari bank karena uangnya nggak jelas, administrasinya nggak jelas gitu. Nah, lanjut. Dampak buruknya jika keuangan masih bercampur. Nah, yang tadi saya bicarakan tadi ya, Bapak Ibu. Tanpa pemisahan yang jelas, UKM rentan terhadap berbagai masalah keuangan yang bisa menghambat pertumbuhannya. Karena ketika uang itu belum dipisah, kita nggak tahu keuntungan laba ruginya. Jadi kita nggak tahu nih, tidak tahu laba usaha yang sebenarnya berapa. Dana pribadi sering terpakai untuk modal. Benar ya, Bapak Ibu? Ya, Iya, iya nih. Wah, lihat sebentar. Lalu sulit membedakan kebutuhan keluarga sama bisnis gitu. Jadi boleh Bapak Ibu ke pasar, boleh sekalian beli barang-barang keluarga itu boleh kok gitu kan. Tapi mulai mencatat, pakailah uang pribadi untuk biaya pribadi, uang usaha untuk biaya usahanya. Resiko konflik keuangan dalam rumah tangga. Nah, ini kadang ada riskan juga kalau para wanita, mas, ibu-ibu ini, apalagi rata-rata UMKM kita ibu-ibu tangguh ya, gitu kan. UKM ibu-ibu yang punya bisnis, bisnis woman. Nah, ketika usahanya uangnya tidak dipisah, si bapak ngasih duit dicampur juga rekeningnya gitu kan. Anak ngasih uang, uang sekolah anak di situ. Jadi karena usahanya nggak tahu rugi atau untungnya dipakai terus nih uang gitu kan. Ditambah terus modal, tambah terus modal. Ternyata terpakai uang untuk pribadi gitu kan. Marah dong si bapak gitu ya Bu, gitu kan. Karena uangnya terpakai. Benar apa benar Bu? benar. Mana nih yang lain? Boleh diaktifkan mic-nya, boleh silakan. Kita tanya jawab saja. Nggak apa-apa, lebih berinteraktif boleh. Boleh diaktifkan kameranya ya, Bapak Ibu ya. Biar saya bisa lihat juga nih bagaimana cantik-cantiknya Bapak Ibu pada malam hari ini.
Malam ini Oke. wajahnya natural. Waduh, natural. Nah, lah, apa sih ya langkah-langkah awal? Langkah awal untuk memisahkan dompet usaha sama pribadi itu apa? Nah, kalau saya sih karena saya juga punya usaha. Saya juga pekerja juga, Bu, gitu kan. Saya punya usaha juga gitu. Nah, kadang belum bisa kita mencatat, tetapi langkah pertama yang saya lakukan adalah memisahkan, membuat buku rekening khusus untuk usaha. Itu sudah ada yang buat apa belum? Buku rekening khusus untuk usahanya. Belum. Belum, Kak. Belum? Belum, Bapak Ibu? Jadi Belajarnya kan rekeningnya baru masih kali ini. campur? Novi, belajarnya kan baru kali ini. Oh, belajarnya baru, siap. Jadi langkah awal nih dicatat ya, Bapak Ibu. Iya, Langkah Ibu awal catat. untuk mengembangkan usahanya, yang pertama itu buka rekening khusus usahanya. Misal, untuk rekening usahanya dibuat pakai Bank Nagari. Lalu untuk uang pribadi dipakai Bank BNI. Jadi berbeda. Dipisah tuh uangnya. Ya Bapak Ibu, pisahkan rekening bank pribadi dengan rekening khusus untuk transaksi bisnis. Yang kedua, gunakan QRIS atau e-wallet usaha. Manfaat platform pembayaran digital khusus bisnis untuk mempermudah pencatatan. Nah, di sini kan kita sudah go digital ya, Bapak Ibu. Makanya sekarang ini saya lebih mengutamakan Bapak Ibu memiliki HP-nya udah pada Android kan rata-rata. Pasti Iya. sudah ada e-banking dong di HP-nya Iya. ya. Iya. Nah, pada pembelian-pembelian gitu, eh, saya menyarankan untuk biar tercatat, gitu. Tercatat pembelian pengeluarannya ataupun pemasukannya nanti, itu silakan menggunakan pembayaran itu pakai e-banking. Jadi pengeluaran bisa tercatat di sana, di banknya, di e-bankingnya. Kalau Bapak Ibu malas mencatat, bisa kita gunakan di e-banking sudah ada pencatatannya. Mereka sudah membantu kita untuk mencatat, ya. Bisa digunakan pembayarannya pakai QRIS gitu ketika Bapak Ibu berbelanja dan lain halnya agar uangnya tercatat pengeluarannya. Karena kadang kalau uangnya cash, kita nggak tahu nih uangnya kemana aja setelah belanja nggak tahu kemana karena nggak ada pencatatan gitu kan kebanyakan seperti itu karena orang sekarang makanya anak-anak muda sekarang mungkin ya gitu kan dan ibu-ibu milenial nggak ada sekarang pembayaran itu mereka sudah pada memakai QRIS gitu di sini udah pada punya e-banking semua apa belum mau nanya dulu nih saya Udah, Kak. sudah. Nah, sudah ada e-banking pastinya. Jadi lebih nyaman berbelanja, sudah ada pencatatannya, sudah tahu nih nanti E-banking tuh. e-banking itu eh, program yang ada di bank Ibu, gitu kan. Misalnya Oh, Ibu punya Bank BRI, nanti ya. Ibu download aplikasi Bank BRI, ada namanya Brimo. Nah, Oh, itu udah, bisa Brimo pakai, ada, Ibu. nah Brimo ada. Nah, itu Saya. namanya e-banking. Oh, itu e-banking. Ya, ya, oke. Iya. Itu namanya e-banking. Jadi, pencatatan keuangannya bisa terlihat di sana karena setiap bulan, setiap hari pun kita bisa ngecek apa aja sih yang udah kita belanja, berapa dalam hari ini pengeluaran kita berapa, karena udah ada pencatatannya di sana. Jadi Iya. memudahkan ibu-ibu gitu. Nah, yang ketiga ini nih. Ayo coba baca yang ketiga apa? Tetapkan Tetapkan gaji gaji untuk pemilik. pemilik. Sudah Itu yang nggak diambil pernah belum? dilakukan. Itu Nah, nggak itu pernah nggak pernah dilakukan. dilakukan, kata ibu. Nah, kenapa saya menyarankan tetapkan gaji untuk pemilik? Karena kita sebagai pemilik dan sebagai karyawan, ya, gitu kan? Iya. Masa karyawan digaji, kita yang tunggang langgang nih di usaha kita sendiri, kita nggak ngambil gajinya. Iya, Nanti iya, mungkin iya. ini akan kita belajar di minggu berikutnya mengenai HPP. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung gaji ya, Bapak Ibu. Wajib loh. Jadi, ketika kita memisahkan uang pribadi sama uang usaha,
Nah, kita bisa kita gunakan nih, gitu kan, untuk untuk biaya pribadinya kita. Jadi kita tidak mengganggu biaya-biaya lagi yang ada di usahanya kita, gitu kan. Jadi tetapkan gaji untuk pemilik. Apakah mungkin karena masih baru, mungkin baru bisa menggaji dalam sehari itu 50.000. Itu kan dah dari mana sih Bapak Ibu tahu bisa menggaji apa tidak? Dengan cara mencatat. Dicatat dulu nih pengeluarannya, dicatat dulu pemasukannya, untungnya berapa. Nah, kita bisa lihat dari berapa uang yang bisa kita tarik gitu ya untuk gajinya kita. Mungkin kalau untuk UMR kan dari UMR Kota Padang nih 29 sekarang gitu kan. Kalau memang belum bisa UMR kita ambil mungkin 50.000 sehari atau berapa itu kita tahunya dari mana? Yaitu dari pencatatan keuangannya gitu. Dan sudah dipisah antara uang pribadi sama uang usahanya. Lalu catat pemasukan dan pengeluaran harian. Nah, itu sangat penting pencatatan. Nah, ada lagi nih. Kita akan bahas tips pisah uang untuk UMKM. Buat anggaran rutin usaha dan pribadi. Nah, anggaran itu apa? Anggaran itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk usaha. Jadi, ketika Bapak Ibu pergi belanja, buatlah pencatatan-pencatatan. Barang-barang apa aja yang harus dibeli. Nah, jadi dicatat. Boleh ketika Bapak Ibu ketika ke pasar nih, uang karena sekalian ya, karena kan namanya ibu-ibu yang punya usaha. Kadang sekalian nih beli peralatan untuk rumah tangganya, sekalian untuk beli sembako ya gitu kan, karena sekalian juga ke pasar. Nah, jadi boleh, tapi dicatat gitu kan. Dicatat mana yang pengeluaran untuk usaha, mana yang untuk pribadi. Ketika sudah tahu uangnya, ketika masih pakai uang pribadi misalnya untuk belanja ini, ya dikeluarkan. Uang modalnya dikeluarkan, dibayar lagi nih uang Bapak Ibu yang terpakai gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Ya, harus dipisah antara uang pribadi sama uang usahanya dulu gitu kan. Kalau nggak dipisah nggak akan bisa gitu. Dan dicatat nih pengeluaran-pengeluarannya apa saja. Ketika ibu belanja ke pasar, ketika belanja ke pasar, yang dibawa adalah uang usaha. Tapi ternyata ada nih beli ikan, beli sabun-sabun misalnya untuk pribadi. Berapa biaya yang dikeluarkan, berarti harus diganti. Dianggap ibu hutang ke perusahaannya ibu sendiri. Nah, begitu caranya. Jadi jangan sampai mulai dibiasakan saat sekarang, detik ini, mulai dipisahkan antara uang pribadi sama uang usahanya. Janganlah dibiasakan memakai uang usaha untuk uang pribadi. Ya, baik Bapak Ibu. Izin sebentar ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu simpan struk transaksi untuk pencatatan. Nah, ini digunakan untuk pembukuan kita nanti agar kita tahu nih tadi gitu kan. Strukturnya dicatat, disimpan. Gunakan aplikasi pencatatan sederhana. Nah, karena sekarang udah go digital loh Bapak Ibu gitu kan. Jangan mau tertinggal. Ayo lakukan aplikasi-aplikasi pencatatan sederhana itu banyak. Misalnya seperti dari Bank Indonesia itu ada si Apik namanya. Ada di Google Play Store itu ada buku kas pakai HP. Jadi luangkan waktunya 5 sampai 10 menit untuk mencatat pengeluaran dan pemasukannya. Oke. Lalu disiplin dalam menggunakan rekening usaha. Ketika mau berbelanja untuk usaha, pakai rekening usaha. Ketika mau berbelanja pribadi, pakai rekening pribadi. Langkah awal mencatat keuangan. Nah, kita mulai nih karena tadi kan udah saya anggap Bapak Ibu sudah mau nih memisahkan antara uang pribadi sama uang usahanya, gitu kan. Mana tahu Bapak Ibu punya cara tersendiri, kalau saya tadi dengan cara
menggunakan banknya yang saya pisah, rekeningnya yang saya pisah gitu kan. Mana tahu nanti ada masukan-masukan dari Bapak Ibu bagaimana caranya untuk memisahkan uang pribadi dengan uang usahanya. Nah, langkah awal mencatat keuangan itu apa? Yang pertama itu catat semua pemasukan dan pengeluaran ukur untung untuk ataupun rugi usaha secara akurat. Nah, ketika kita mencatat pemasukan dan pengeluaran, maka kita tahu untung ataupun rugi di usahanya kita. Lalu pisahkan biaya operasional dan biaya pribadi. Nah, dari mana kita tahu biaya operasional dan biaya pribadinya kita? Ya dengan adanya pemisahan itu kan, Bu, gitu kan. Kita catat nih uangnya. Kita tahu biaya operasional usahanya kita berapa, gitu kan. Nah, jadi kita bisa tahu gitu kan bagaimana gitu kan berapa biaya usahanya gitu kan. Lalu kan evaluasi mingguan ataupun bulanan. Nah, lakukanlah evaluasi mingguan dan bulanan untuk evaluasi pencatatan pembukuannya. Makanya di pembukuan itu tidak harus sebenarnya hanya untuk usaha saja. Untuk di rumah tangga pun kita juga pakai pembukuan kan gitu kan karena pengeluaran-pengeluaran rumah tangga pun juga ada gitu kan. Nah, silakan itu dibuat sebisanya Bapak Ibu. Lalu buat target keuangan jangka pendek. Bahwa ketika saya sesapu Wah, maaf ada ini. Oh, itu di Bantu komponennya. di-mute ya, admin. Nggak ada kabar dong. awak awak tak awak Oh, Sebentar. oh pernah kan aja. Oh ya Bang ya? karena perkara itu kan masih sebut tadi Iya. Iya. Anti kokol ada P. Oke. Sebentar Bapak Oh Ibu ya, ada di hilang nih bawah ada. slide saya. Sebentar ya. Saya screen balik. Ada jaringan. Oke. Udah kelihatan kembali ininya saya? Udah kelihatan Udah, Bapak Ibu? udah Novi. Nah, Kak. Udah, Sudah. Oke, kita udah. buat lagi. Kita lanjut. Langkah awal mencatat keuangan yang terakhir tuh buat target keuangan jangka pendek. Targetnya apa? Kalau kita punya usaha, buatlah target-targetnya. Misalnya, bulan ini keuntungan 2 juta. Target ke depan, 2 bulan ke depan, targetnya adalah mencapai omset keuntungan 4 juta, misalnya gitu. Kenapa? Kalau tidak punya target, usaha itu hanya berjalan seperti air aja. Ya udahlah, yang penting jualan. Ya udahlah, gitu kan. Yang penting udah lepas untuk hari-harian. Itu mah bukan usaha, Bu, gitu kan. Buatlah target jangka pendeknya aja, Bu, gitu kan. Biar kita sebagai yang punya usaha punya gairah nih untuk meningkatkan, mengusahakan apalagi untuk usahanya kita. Bagaimana biar kita bisa maju? Bagaimana nih biar target-targetnya gitu kan? Buat target jangka pendek itu minimal sebulan sekali. Lalu buat jangka panjangnya mungkin 5 tahun ke depan akan seperti apa usahanya Bapak Ibu gitu kan. Kenapa? Ketika ada target yang akan kita capai, ketika ada target nih yang akan kita capai, kita akan buat strategi-strategi gitu ya. Gimana sih cara kita mencapai target itu? Tapi kalau tidak ada target, nggak seru punya usaha, Bapak Ibu. Ya. Jadi buatlah target-target usahanya, dan dievaluasi. Mungkin 6 bulan sekali dievaluasi apakah target yang bulan ini tercapai, bulan ini tercapai apa tidak target-targetnya, bagaimana bisa dapat omset yang tinggi, bagaimana caranya biar punya aset, bagaimana mungkin dari manajemennya juga gitu kan. Nah, ketika usaha itu jangan hanya terfokus pada omset, tetapi bagaimana caranya usaha Bapak Ibu itu manajemennya juga diatur. Ketika kita atur manajemennya, kita kan pengen juga nih ya, kita melihat nih usaha-usaha orang besar. Para usaha-usaha yang besar itu ownernya, omsetnya masuk, ownernya jalan-jalan. Iya kan Bapak Ibu? Mau juga kan UMKM kita seperti itu gitu kan. Jadi owner jalan-jalan,
usaha pun jalan gitu. Nah, itu bagaimana caranya gitu kan? Salah satunya adalah dengan pembukuan. Catat omsetnya, catat pembukuannya. Kenapa? Ketika sudah memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha, udah tahu nih keuntungannya udah jelas, jadi kita akan bisa ngambil target gitu kan, ngambil langkah-langkah awal bagaimana untuk bisa memajukan usaha ini. Misalnya, oh karena usahanya sudah ada omsetnya, sudah untung gitu kan. Oh saya sudah bisa nih untuk menggaji karyawan. Mulailah memberikan usahanya kepada karyawan, memberikan kepercayaan ke orang lain gitu kan. Agar kenapa? Kita sebagai owner tidak hanya terfokus pada usaha, tidak di bagian operasional terus aja nih. Karena om, suatu perusahaan itu, owner itu sebenarnya orang yang berpikir. Orang yang mempunyai strategi-strategi gitu kan. Yang operasional ini adalah karyawan, Bapak Ibu, gitu kan. Nah, gimana biar kita punya, gimana sih biar bisa kita punya karyawan gitu kan? Nah, dengan adanya pencatatan keuangan, udah jelas nih laba ruginya gitu kan. Udah terpisah antara uang masuk uang keluarnya gitu kan. Nah, jadi kita tahu gitu kan. Jadi langkah-langkahnya kita tahu apa yang harus kita ambil. Itu. Oke ya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini saya juga ada nih alat bantu pencatatan. Alat bantu pencatatan keuangan itu ada yang manual, ya. Walaupun saat sekarang itu banyaknya yang digital, ada yang manual. Misalnya buku kas manual. Mana tahu kadang Bapak Ibu kan juga banyak yang masih memakai ini ya, gitu kan, secara manual gitu. Usaha jalan-jalan, ownernya jalan-jalan. Usaha jalan, owner jalan-jalan sambil ibadah umroh. Amin. Nah, tuh. Nah, gimana caranya? Ya, dengan memberikan usahanya kepada orang lain. Maksudnya itu memberikan kepercayaan, gitu kan? Kepercayaan untuk orang karyawan kita, gitu kan? Manajemennya kita sudah bentuk, gitu kan? Autopilot, Bapak Ibu, gitu kan? Buatlah usahanya Bapak Ibu autopilot. Ya, dengan salah satunya dengan membuat pembukuan, membuat usaha uangnya udah terpisah gitu kan. Jadi bisa tahu nih omsetnya berapa gitu. Alat bantu pencatatan yang pertama itu buku kas manual. Buku kas manual adalah alat pencatatan keuangan secara tertulis di buku tulis atau buku besar ya, yang digunakan untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran usaha minimal. Bapak Ibu itu mencatat minimal adalah uang masuk, uang keluarnya biar tahu keuntungannya gitu kan. Mana tahu bulan ini tidak untung gitu karena lebih besar pengeluarannya dibandingkan pemasukan. Nah, itu dari mana taunya? Ya, dari mulai pemisahan antara pembelanjaan uang pribadi dengan uang usaha ya, gitu kan. Makanya balik lagi nih, ayolah mulai Bapak Ibu gitu kan, mulai untuk memisahkan uang pribadi dengan uang usahanya. Lalu adanya aplikasi keuangan, misalnya ada karena sekarang udah go digital ya, banyak alat bantu pencatatan yang sangat memudahkan Bapak Ibu untuk mencatat pembukuan gitu kan. Salah satunya ada buku warung, bisa di-download di smartphone-nya Bapak Ibu. Ada Teman Bisnis juga, itu bisa di-download di Play Store. Ada kalau dari Bank Indonesia itu ada namanya si API gitu kan. Jadi hanya di HP. Di HP. Segalanya sekarang orang menggunakan hanya HP gitu kan. Nggak butuh laptop, butuhnya hanya HP saja gitu ya. Jadi bisa dicatat pengeluarannya. Nah, di aplikasi itu sudah ada, tinggal kita input pengeluaran hari ini berapa, pemasukan hari ini berapa, kasnya kita berapa, langsung deh jadi pembukuannya sudah disiapkan sama mereka. Kasnya sudah ada neracanya juga gitu kan, sudah langsung gitu kan. Yang penting Bapak Ibu input, input uang masuk sama uang keluarnya. Lalu yang sangat sederhana juga gitu kan, Excel gitu kan, ataupun Google Sheet kalau kita bilang. Menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet untuk mencatat transaksi usaha secara manual tapi lebih terstruktur. Saya punya nanti
satu Google Sheet yang saya biasa pakai untuk tim juga gitu kan. Karena saya pun juga punya usaha gitu. Saya punya usaha, Bapak Ibu tahu juga kan, sering melalang buana juga gitu kan. Kemana-mana bisa ngajar Bapak Ibu juga, saya pergi kemana-mana juga, tapi usahanya tetap jalan gitu kan. Ya bagaimana? Yang pertama ya kita harus kasih kepercayaan pada karyawan, usahanya sudah dibuat autopilot, kita bisa ngecek via HP saja gitu kan. Adanya CCTV di setiap kegiatan, ada operasional, ada SOP-nya untuk operasionalnya kita gitu. Nah, tips satu lagi nih, gunakan QRIS atas nama usaha untuk menerima pembayaran. Hindari menarik uang dari dompet digital untuk keperluan pribadi secara langsung. Cek laporan transaksi rutin dan untuk evaluasi usaha. Cek laporan transaksi rutin untuk evaluasi usahanya Bapak Ibu. Itu minimal seminggu sekali cek laporan transaksinya. Oke. Nah, strategi kontrol uang masuk dan uang keluar nih, Bapak Ibu. Tadi kan kita bahas mengenai uang masuk, uang keluar, uang yang uang pribadi sama uang pribadi sama uang usaha. Nah, kalau udah adanya pemisahan, kan ada uang masuk, uang keluar. Nah, kalau uang masuk selalu minta pembayaran atau via transfer dari QRIS. Jadi mungkin bisa diarahkan pembelinya Bapak Ibu itu melalui pakainya QRIS. Jadi bisa tercatat nih di banknya, di e-bankingnya Bapak Ibu gitu kan. Lalu lakukanlah pencatatan ketika uang masuk, itu buatlah invoice-nya sederhana untuk mencatat gitu kan, memberikan struk kepada pembeli. Jadi kita tahu uang masuknya berapa, lalu catat pemasukan setiap hari walaupun kecil. Mau beli gorengan aja saya, karena saya tukang gorengan ya Bu, jualannya gorengan 2.000 aja pemasukan saya catat gitu kan. Kalau nggak nanti nggak nemu nih uangnya gitu kan. Lalu kalau uang keluar gimana gitu kan. Nah, kalau uang keluar itu buat daftar belanja usahanya Bapak Ibu gitu kan. Jadi ketika Bapak Ibu berbelanja, buatlah daftar belanjanya, mana belanja usaha, mana belanja pribadi. Lalu berapa uang yang terpakai, silakan dicatat di bukunya. Lalu tetapkan limit harian atau mingguan. Nah, kalau untuk uang usaha, kita kan udah tahu nih, kalau satu kali produksi itu berapa sih uang yang harus kita keluarkan gitu kan. Dua kali produksi berapa sih biaya-biaya yang kita keluarkan untuk produksi. Nah, kita kan udah tahu. Nah, ketika kita mencatat juga, kita tahu nih eh, mana biaya-biaya yang bisa kita kurangkan ataupun bisa kita cari supplier-supplier lain mungkin yang lebih murah. Misalnya pada minggu ini harga minyak 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 goreng 16.000. Ketika Bapak Ibu belanja minggu depan, harganya ternyata naik 17.000 gitu kan. Nah, ataupun minggu depan lagi naik lagi gitu kan. Nah, gimana kita taunya gitu kan? Apakah mana tuh bisa dicari supplier-supplier lain nih gitu kan. Nah, kalau tidak dicatat kita nggak tahu Bu uangnya berapa. Apakah otaknya kita tidak bisa selalu mengingat biaya-biaya itu gitu kan. Lebih baik dicatat untuk pengingatnya kita. Lalu simpan bukti transaksi belanja itu untuk memudahkan Bapak Ibu membuat pembukuan. Lalu gunakan satu akun alat bayar untuk usaha. Nah, makanya kalau saya untuk rekening usaha itu untuk biaya usaha itu pakainya rekeningnya dipisah antara rekening pribadi sama rekening usaha. Jadi jelas pengeluarannya usaha itu yang mana, uang masuknya usaha pun juga jelas. Karena kita pakai bank yang sama. Ya, Bu. Oke. Lanjut nih. Nah, kita udah di penghujung dengan materinya kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini karena kita hanya mindsetnya dulu nih yang kita perbaiki untuk mulai memisahkan antara uang pribadi sama uang usahanya gitu kan. Sebelum kita masuk ke pelajaran-pelajaran berikutnya untuk pembukuan. Yuk mulai pisahkan uang usaha dan uang pribadi Bapak Ibu. Mulai hari ini catat semua transaksi
gunakan alat bantu pencatatan yang cocok, yang Bapak Ibu rasa cocok, gitu kan. Nanti untuk gunakan alat bantu ini bisa nanti di grup saya bahas juga, gitu kan. Saya berikan beberapa pilihan-pilihan ya, gitu kan, untuk aplikasi-aplikasi apa aja, gitu kan. Ada namanya Mekar Jurnal, itu ada, gitu kan. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kayak aplikasi si Apik itu gratis kita gunakan gitu. Atau mau pakai Excel juga bisa. Lalu naik omset dimulai dari dompet yang rapi. Jadi pada malam hari ini semoga Bapak Ibu sudah mulai mau nih memisahkan antara uang pribadi dengan uang usahanya. Oke, sekian dari saya. Tapi sebelum itu izinkan saya juga ngeliatin satu pembukuan. Pembukuan yang sederhana yang mungkin bisa Bapak Ibu tiru ya, yaitu menggunakan Excel. Bentar, izin saya share screen. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu pembukuannya, pencatatan keuangannya? Sudah, Kak. Sudah? Oke. Nah, di sini oke. Oke. Nah, ini salah satu eh, pembukuan yang saya gunakan ya gitu kan menggunakan Excel. Saya tidak saat sekarang ada yang menggunakan aplikasi dan ada yang menggunakan Excel. Karena saya sudah ada beberapa tim untuk pengelolaan, kami ada yang memakai Excel juga untuk memudahkan timnya saya menginput gitu ya. Nah, di sini di Excel itu kita buat ada pemasukan, ada pengeluaran, ada saldonya. Jadi dicatat semuanya, ada nota, dicatat nih uang masuknya apa, mengenai apa. Nanti ini ada pos-posnya tersendiri. Ada biaya untuk utang mungkin, atau biayanya pendapatannya apakah tunai atau kredit. Lalu ada biaya bahan baku, pembelian bahan baku itu berapa, biaya tenaga kerja itu berapa, gitu kan. Ini bisa Bapak Ibu contoh untuk kalau di pembukuan di cara manual juga boleh, gitu kan. Dicatat juga boleh. Dibuat tabel-tabel di pembukuannya, di bukunya, itu bisa. Nah, ini kita catat, kita post, kita buat pos-posnya masing-masing. Lalu di sini sudah ada harga pokok penjualannya. Jadi, ketika kita masukkan harga jual, kita masukkan pengeluaran, kita catat pengeluaran sama pemasukan gitu kan. Nah, di sini sudah terlihat langsung biaya HPP-nya. Harga pokok produksinya itu berapa untuk satu produk tersebut. Ya. Jadi kita udah tahu nih gitu kan, dalam bulan ini ternyata HPP produknya sebanyak 31.000 misalnya. Nanti ada biaya-biaya operasional langsung, ini udah cuma Bapak Ibu hanya hanya mencatat yang di sini saja. Yang memasukkan, menginput pengeluaran dan pemasukan saja. Untuk yang di bagian bawah ini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pendukung. Nah, itu udah ngelink dia semua, Bapak Ibu, gitu kan. Ada gaji, biaya pemasaran berapa, gitu kan, administrasi berapa, gitu kan. Nah, itu nanti juga ada neraca secara ringkas dan kita bisa lihat langsung laba kita dari bulan ini berapa, gitu. Jadi udah bisa kita lihat, gitu. Tapi kalau kita nggak mencatat, kita nggak tahu laba bersih kita bulan ini berapa, gitu. Nah, ini bisa nanti kalau Bapak Ibu yang mau, bisa saya share untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan pembukuan. Ya, Oke, Sarna. siap kita share nanti Ibu. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wah, Masya Allah. Terima kasih atas penyampaiannya, Kak Novia. Sangat daging banget ini. Pasti banyak nih timbul pertanyaan dari kakak, ibu, abang semuanya. Cuman sebelum itu kita baca dulu kolom chat. Tadi ada pertanyaan nih dari Bang Febriandi. Jadi pertanyaannya itu,
kita ada usaha. Kadang-kadang kita diundang ngisi acara sebagai MC acara. Apakah masuk dalam hasil usaha atau penghasilan pribadi nih, Kak? Hmm. Oke, Gimana, Kak? No? sangat bagus pertanyaannya Bapak Ibu, Abang Bang Febri ya. Itu masuknya kalau kita sebagai pembicara, karena ada dua job ya Bang gitu kan. Saya juga seperti itu masuknya di pembiayaan pribadinya kita. Tidak kita masukkan di pembukuannya kita. Gitu. Itu kan nggak Ah, masuk untuk uang usahanya kita gitu kan. Itu ah, kan biaya pribadinya kita, gajinya kita. Jadi kita tidak memasukkannya Bang gitu ya. Nah, kalau saya seperti itu, boleh. Boleh open mic kalau Bang siapa tadi? Ya, gimana Bang Febriandi? Apakah Bang ada Febri. pertanyaan lanjutan atau nggak Febriandi. apa-apa? Gimana? Halo Cukup Kak, Bang, cukup? cukup Kak, cukup. Cukup. Iya, pisahkan Bang. Makanya dipisahkan antara uang pribadi sama uang usahanya. Kalau gaji ya kalau Abang lagi ada kegiatan usaha sampingnya agak apa mungkin uang pribadi ya gitu kan gaji pribadi dari hal yang tidak usaha termasuk usaha itu tidak dimasukkan ke pembukuan usahanya ya. Itu dimasukkan di pembukuan pribadinya saja gitu. Oke, lanjut. Novi, Ibu mau nanya. Boleh, silakan Ya, Ibu. silakan Bu. Nah, gini, Ibu kan kadang ngantarin kue itu kan memakai gokar ya, Maxim itu ya, Hmm, mobil. Itu kemana Ibu larikan itu pencatatannya? itu masukkan, kan Ibu ngantar usahanya Iya, pakai mobil. Itu iya. untuk ngantar usaha, Ah, berarti itu biaya transportasi usahanya ya Bu, gitu kan? iya. Ya dimasukkan di biaya usaha dong, gitu kan? Maksud Ibu ke pengeluaran ya? Ah iya, pengeluaran. Itu Oh, gitu. pengeluaran usahanya. Ya, enggak kadang kan dibayarin sama adik tuh. Ada Hmm, anak yang bayarin tempat ibu ngantarin tuh kadang dibayarin. Jadi hmm. tetap kita masukkan ke pengeluaran ya. Kalau sudah dibayarkan sama orang, Ah, itu bisa jadi itu kalau Novi sih kadang Novi masukkan saja Bu gitu kan. Jadi Ibu tahu untuk biaya transportasi pengantaran. oh gitu. Nah, Oke. atau itu kan juga sudah bisa sebenarnya kalau tidak Ibu masukkan itu Ah, bisa sebagai catatannya Ibu saja gitu kan untuk bonus. bonus untuk Ah, si pembeli gitu kan. Jadi oke. pembeli langsung yang membayar ongkirnya sendiri ya Ah, Mbak ya iya, iya. gitu. Oke, makasih Novi infonya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh langsung raise hand, open kameranya, atau ingin bertanya di kolom chat juga boleh, nanti moderator bacakan. Ya, sebelumnya kakak abang ibu, boleh diisi link presensi absennya ya Bapak Ibu. Sudah moderator kirimkan di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan Kak di kolom chat dari Ibu Risnawati. Apakah hasil usaha jasa tidak dimasukkan dalam pembukuan seperti jasa terapi? Gimana Kak No? Jadi masukkan dong Ibu. Hmm, Halo Ibu oke. Risnawati, boleh open mic Ibu? Biar tambah seru nih kita. Nggak bisa, belum bisa open mic. Halo, Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Navia, selamat malam. Halo. Ini apa hasil usaha jasa tidak dimasukkan dalam pembukuan? Maksudnya Ibu ada usaha jasa juga. Ya, kan Ibu ada Ya. jasa itu, Hmm. obat herbal. Apakah tidak disatukan dengan pembukuan yang di rendang gitu atau di kuliner lainnya gitu loh? Nah, sebaiknya boleh. Jadi kita ada dua hal ya, Ibu, gitu kan. Ketika usahanya itu berbeda, biar Ibu tahu nih, gitu kan. Apakah usaha rendang
ataupun usaha jasanya ibu, mana yang lebih tinggi peminatnya gitu kan? Mana omsetnya yang lebih besar, lebih baik? Kalau menurut saya itu dipisahkan antara pembukuan usaha rendang sama pembukuan usahanya jasa. Jadi ibu tahu gitu kan. Nah, di jasa itu kita juga ada pengeluaran kan, Bu. Misalnya ibu pergi pergi transportasi, pergi ngurut orang atau apa ya gitu kan. Nah, di jasa gitu lebih banyak ada juga pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan untuk Banyak usahanya. pemilihan peralatan. Nah, beli peralatan itu bisa. Jadi ibu bisa lihat nanti gitu kan. Apalagi peralatan kan peralatan ada jasa apa ada waktu jangka pakainya Bu gitu kan. Nggak mungkin Ya. dong nanti ibu ngambil ketika alat jasanya ibu ini peralatannya rusak, ibu ngambil dari biayanya rendang gitu kan, modalnya rendang kan nggak mungkin. Nah, Ya. jadi makanya lebih baik Ya, Kak Novia apa ya. ibu? Apa ibu? Berarti Ibu menyediakan dua pembukuan berarti ya? Yes, dua pembukuan. Nah, Hmm. kalau mungkin pakai si Apik itu bisa Bu yang dari Bank Indonesia, BI, itu ada aplikasi si Apik itu udah terpisah gitu kan. Jadi Ibu bisa terpisah nanti tapi jurnalnya bisa satu. Gitu kan. Jadi Ibu bisa lihat omset bisa digabung ataupun nanti bisa dipisah. Itu bisa. Nanti dia misah sendiri kan? Bisa, bisa. Hmm. Itu bisa. Kalau di Siapik sama dengan aplikasi lainnya. Kita langsung kan masukkan ke jurnal atau Hmm, uh, uh, apa namanya mirip. pencatatan awal. Nanti dia Ya. memisah langsung ke apa nama buku besar. Ya, ya, ya. Mirip Bu, mirip itu. Mirip seperti itu. Tapi hmm, ya nanti dicoba dengan Siapik aja. Iya, boleh. Atau ibu mau secara manual juga boleh pakai Excel yang tadi saya berikan kan, yang Novi berikan tadi, Bu, gitu kan. Nah, itu bisa gitu kan. Jadi ibu bisa, Pakai Excel itu kan pakai laptop, sementara Ibu tidak pakai laptop. iya, benar. Pakai HP saja, Hmm. tapi Excel juga bisa kok Bu di HP. Karena itu sudah bisa di Google Drive, jadi bisa di HP aja juga bisa diisi. Tapi kayaknya rumit. Lebih lebih rumit, memang lebih enak pakai aplikasi. Nanti Iya. dikasih kayak ada di Google, di Play Store itu ada buku kas namanya juga ada tuh aplikasi Play Store buku kas. Nah itu juga bisa dipakai. Lalu adanya kalau dari kementerian itu ada namanya Mekar Jurnal ya Bu ya. Tapi Hmm. Mekar Jurnal itu juga bisa ibu pakai gitu. Jadi sama kalau yang saat sekarang yang gratis itu bisa dipakai itu si API. Kalau Mekar Jurnal dia berbayar. Cuman ada 30 hari habis itu nanti kita ada berbayar. Nah, tapi memang Hmm. lebih apa? Lebih spesifikasi lagi pembukuannya gitu kan. Sampai neraca, kas dan lain-lainnya lebih lebih mendalam mereka gitu kan. Ada pendampingan dari mereka gitu. Oke ya Bu ya. Terima kasih Kak Novia. Oke, yang penting semangat untuk mencatat ya Bu pembukuannya. Jangan sampai tidak dicatat. Ya, thank you. Ya. Oke, terima kasih Bu Krisna atas pertanyaannya. Selanjutnya, moderator bacakan ini pertanyaan dari kolom chat Ya. ya, Kak. Pertanyaan dari Ibu Elvira Rosa. Kalau usahanya berbeda, berarti pembukuannya dibedakan Kakak. Kalau karyawannya sama, berarti pengeluaran untuk gaji karyawan dicatat di mana bagusnya. Ya, boleh Oke. dijawab, Kak. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Bu Elvira Rosa. Berbeda berarti pembukuannya dipisah. Yes, pembukuannya dipisah. Kalau saya di pembukuannya dipisah, Ibu, gitu kan, biar kelihatan untung di usaha yang ini sama untung yang di usaha itu kelihatan, gitu. Nah, untuk gaji karyawannya kita ngambil di antara dua-duanya, karena kalau karyawannya kan sama-sama tuh pengeluarannya, gitu kan. Nah, jadi pengeluarannya diambil separuh-separuh, dihitung, dimasukkan di antara kedua-dua pembukuan tersebut, gitu kan. Karena karyawannya sama. Kalau karyawannya sama, berarti pengeluaran untuk gaji karyawan dicatat di mana? Dicatat di kedua-duanya. Karena
gaji karyawannya, misalnya gaji karyawan satu hari 50.000, 70.000, misalnya gitu kan. Nah, dia mengerjakan dari 8 jam itu dua usahanya ibu, misalnya gitu kan. Misalnya usahanya ada usaha jasa juga dari pagi sampai sore dia usahanya jasa. Nanti dari siang ke malam, siang ke sore dia mengerjakan usaha kue, misalnya gitu kan, dengan orang yang sama. Buatlah gajinya dipisah, diambil di antara dua itu. Jangan dibebani penggajian karyawan hanya di satu usaha karena karyawannya membuat usahanya karena mengerjakan suatu usaha yang berbeda gitu kan. Nah, jadi dipisah antara uang gaji, usahanya. Jadi dicatat di kedua-duanya tetap. Kalau saya karena ada jasa juga gitu kan, tapi sih karyawannya berbeda, Bu. Kalau karyawan berbeda tetap dibedakan. Tapi kalau karyawannya sama, silakan dibagi dua gajinya karyawan. Karena jangan sampai nanti hanya dibebankan di satu usaha saja, sehingga terlihatnya usaha ibu itu adalah terlalu apa namanya itu tidak dapat untungnya nih karena besar digaji. Sedangkan usaha yang satu lagi non gaji karyawan gitu kan. Kan itu tidak adil gitu kan, Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana, Bu? Elvira Rosa, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh open mic. Bagaimana kalau di saya dipisahkan, gaji karyawannya dibagi dua? Oke. Oke, Bapak Ibu Abang, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh open mic, boleh langsung open kamera, raise hand. Jadi pada malam hari ini sudah yakin ya Bapak Ibu untuk memisahkan usahanya, memisahkan pembukuannya, jangan sampai tercampur antara keuangan pribadi sama keuangan usahanya. Oke? Oke, sepertinya kakak Bapak Ibu udah pada paham nih Kak. Mungkin kita udah makasih Kak Novia atas penyampaian materinya. Kita langsung saja masuk ke sesi dokumentasi lagi ya Kakak Ibu Abang. Nah, boleh nih Kakak Ibu Abang diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Tunjukkan senyum terbaiknya ya. Oke, ditunggu dalam 5 detik. Nanti itu ada di chat ya, Sil. Itu pada minta Excel-nya. Nanti saya kirimkan Iya, via grup ya, Bapak Ibu. boleh Kak. Excel-nya dan materi hari ini, biar bisa dibaca, tetap dibaca. Dan kita akan ada recordnya juga. Ini bisa dilihat nanti di YouTube-nya Arizi Utama pada malam hari ini. Ya, kakak abang yang belum isi link presensi jangan lupa ya, sudah ada di kolom chat. Oke, oke kita masuk sesi foto bersama. Oke, 1, 2, sekali lagi kakak abang. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih banyak kakak ibu abang yang sudah antusias nih ikut dalam webinar kita malam hari ini. Saya Sufiandriani sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk info-info selanjutnya, kita dapat pantengin IG Arisy Utama dan juga info nantinya webinar yang menarik lainnya nih di grup. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Kak Terima kasih, Kak. Novia. Makasih ilmunya.